Salam, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks. Menyetarakan persamaan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode setengah reaksi atau ion elektron. Yang kedua, dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Nah, dengan cara metode setengah reaksi, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita menuliskan setengah reaksi masing-masingnya. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang kedua, kita menyetarakan jumlah atom yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Langkah ketiga adalah menyetarakan jumlah atom O. Menyamakan jumlah atom O, kita harus perhatikan dia dalam suasana apa? Apakah suasana asam atau suasana basa? Kalau dia dalam suasana asam, menyamakan atom O ditambah H2O kepada yang kekurangan O. Sedangkan kalau dia suasana basa, H2O ditambah kepada yang kelebihan O. Nah, dalam suasana asam, menyamakan atom H itu dengan menambahkan H positif kepada yang kekurangan H. Kalau dia suasana basa, menambahkan OH negatif kepada yang kekurangan H. Langkah keempat adalah menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Jadi elektron akan ditambahkan kepada yang lebih positif. Kita perhatikanlah nanti ruas mana yang lebih positif. Maka ke sana ditambahkan elektron. Apakah ruas kiri atau ruas kanan. Langkah kelima adalah menyamakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Kalau belum sama nanti jumlah elektron yang dilepas dengan terima, itu disamakan dengan cara dikali. Langkah yang terakhir adalah menjumlahkan kedua reaksi itu, hasil akhirnya itulah jawabannya. Sedangkan dengan metode perubahan bilangan oksidasi, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita tentukan dulu bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dan kita tuliskan berapa bilangan oksidasinya yang berubah. Maka di sini kita harus ingat kembali bagaimana cara menghitung bilangan oksidasi. Langkah yang kedua adalah menyamakan jumlah elektron yang dilepas maupun yang diterima dengan cara mengisikan koefisiennya. Yang ketiga adalah menyamakan jumlah muatan. Nah, yang menjadi patokan kita adalah ruas yang di sebelah kiri. Kalau ruas sebelah kiri lebih negatif atau lebih kecil, maka ditambahkanlah kepadanya H positif. Sebaliknya, kalau di ruas kiri lebih positif atau lebih besar, maka sebelah kiri tambah OH negatif. Yang terakhir adalah menyamakan jumlah atom H dengan cara menambahkan H2O. Oke, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, kita mau menyetarakan dengan metode setengah reaksi atau ion elektron. Kita perhatikan 3 contoh berikut ini. Fe2 positif tambah MnO4 negatif bereaksi menghasilkan Fe3 positif tambah Mn2 positif. Ini dalam suasana asam. Contoh yang kedua, Al tambah NO3 negatif bereaksi menghasilkan AlO2 negatif tambah NH3. Ini suasana basa. Contoh yang ketiga, HNO3 tambah H2S bereaksi menghasilkan NO tambah S tambah H2O. Itu dalam suasana asam. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan. Yang pertama, Fe2 positif tambah MnO4 negatif bereaksi menghasilkan Fe3 positif tambah Mn2 positif dalam suasana asam. Langkah pertama tadi adalah kita menuliskan masing-masing setengah reaksinya. Setengah reaksi oksidasi
dan setengah reaksi reduksi. Kalau kita perhatikan contoh reaksi ini, di sebelah kiri Fe yang mirip di sebelah kanan dia adalah Fe3 positif. Di sebelah kiri MnO4 negatif yang mirip di sebelah kanan adalah Mn2 positif. Berarti Fe2 positif pasangannya adalah Fe3 positif. Mn2O4 negatif pasangannya adalah Mn2 positif. Inilah dia. Jadi setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi. Selanjutnya adalah menyamakan jumlah atom O dan jumlah atom H. Nah, karena dia suasana asam tadi, ingat tadi menambahkan H2O kepada yang kekurangan O. Menambahkan H positif kepada yang kekurangan H. Oke. Kalau kita perhatikan yang di atas, setengah reaksi di atas, itu sudah sama jumlah atom-atomnya. Setengah reaksi yang kedua adalah, yang belum sama adalah atom O. Maka kita samakanlah atom O-nya, karena Mn sudah sama. Menyamakan atom O ditambah H2O kepada yang kekurangan O. Ingat tadi, suasana asam. Berarti di sebelah kanan yang kekurangan O. Berarti sebelah kanan tambah H2O. Kekurangan berapa? Kekurangan 4. Berarti sebelah kanan tambah H2O sebanyak 4. Nah ini dia. H2O sebelah kanan tambah 4, 2. Setelah ditambah H2O sebanyak 4 di sebelah kanan, di sebelah kiri kekurangan H. Maka kita samakan H-nya sebanyak berapa? Sebanyak 8. Dari mana 8? 4 kali 2. 8. Berarti di sebelah kiri ditambah 8 H positif. Inilah dia. Nah, persamaan reaksi lengkapnya ini. Setelah kita samakan atom O dengan atom H, lalu kita samakan muatannya dengan cara menambah elektron. Kita hitung reaksi pertama dengan reaksi kedua. Reaksi pertama, kita hitung muatannya. Di sebelah kiri minus 1 tambah 8. Berarti sebelah kiri muatannya positif 7. Di sebelah kanan positif 2 tambah 0. Ini 0 karena nggak ada muatannya di sini. Maka 2 tambah 0 positif 2. Berarti sebelah kiri lebih positif 5 dibanding di sebelah kanan. Maka sebelah kiri ditambahlah elektron sebanyak 5. Inilah dia. Ini persamaan reaksi lengkapnya. Setengah reaksi yang kedua, di sebelah kiri muatannya positif 2, sebelah kanan positif 1. Berarti sebelah kanan lebih positif. Lebih positif berapa? Lebih positif 1. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 3. Berarti kanan lebih positif 1. Maka sebelah kanan ditambah elektron sebanyak 1. Nah, ini persamaan reaksi lengkapnya. Nah, setelah sama muatan, baru kita samakanlah jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima. Kalau belum sama, kita samakan dengan cara dikali. Lihat ini. Yang diterima sebanyak 5 elektron, yang dilepas hanya 1. Maka disamakan dengan cara dikali. Ini disamakan 5. Maka supaya 5 ini dikali 1, ini supaya 5 dikali 5. Inilah persamaannya. Dikali 1, dikali 5. Nah, kalau ada yang sama di ruas kiri dengan di ruas kanan, itu bisa kita coret atau kita matikan. Misalnya ini elektron di kiri ada, di kanan juga ada. Maka kalau letaknya ada berseberangan sama, kita coret, kita matikan. Nah, oke. Maka hasil kalinya kita jumlahkan. 5 kali menjadi 5. Kali 1, kali 1, kali 5, kali 1, kali 1. Inilah hasilnya. Maka untuk mencek apakah sudah benar jumlah atom dan muatan di kiri dengan di kanan sama, kita cek kembali. Atom Fe di kiri 5, di kanan 5, sudah sama. Atom Mn di sebelah kiri 1, di kanan 1, sudah sama. O di kiri 4, di kanan juga 4. Nah,
Atom H di kiri 8, di kanan juga 8. Oke, atom-atomnya sudah sama. Sekarang muatannya 5 kali positif 2, positif 10. Tambah minus 1, positif 9. Ditambah 8, positif 17. Berarti sebelah kiri muatannya positif 17. Sekarang di kanan. Positif 5 kali 3, positif 15. Tambah 2, 17. Tambah 0, 17. Berarti muatan di kiri sudah sama-sama 17. Oke, seperti itu pengerjaannya. Sekarang contoh yang kedua, suasana basah. Nah ini. Ingat tadi kembali langkah pertama menuliskan setengah reaksi masing-masingnya. Ini Al, pasangannya di sebelah kanan. Inilah dia. NO3 negatif, pasangannya di kanan, NH3. Inilah dia. Oke, itulah setengah reaksi masing-masing. Setelah itu kita samakan jumlah atom O dan atom H. Ingat tadi, karena dia suasana basah, maka menyamakan atom O ditambah H2O kepada yang kelebihan O. Ya, ditambah H2O kepada yang kelebihan O. Menyamakan atom H, ditambahkan OH negatif kepada yang kekurangan H. Oke. Kita lihat reaksi pertama ini. Kiri O-nya tidak ada, di kanan 2. Berarti sebelah kanan lebih banyak O. Maka sebelah kananlah ditambah H2O. Kelebihan berapa O di kiri di kanan dibanding kiri? Kelebihan 2. Maka sebelah kanan tambah H2O sebanyak 2. Inilah dia. Baik, sekarang setengah reaksi yang kedua. O di kiri 3, di kanan belum ada. Berarti sebelah kiri lebih banyak O dibanding kanan. Maka sebelah kiri ditambahlah H2O. Nah, sebanyak berapa H2O yang tambah sebelah kiri? Nah, lihat. Di sebelah kanan tadi hanya sudah ada 3. Berarti H2O yang ditambah sebelah kiri, supaya sama nanti jumlahnya, adalah sebanyak 6. Nah, 6 H2O. Maka, untuk menyamakan atom H-nya, sebelah kanan tambah OH negatif, karena sebelah kanan kekurangan H. Sebanyak berapa ditambah OH negatif? Ingat tadi, H di kiri ada sebanyak 12, 6 kali 2, 12. Di sebelah kanan udah ada 3. Berarti 3 tambah berapa supaya 12? 9. Berarti OH negatif yang ditambah sebelah kanan sebanyak 9. Oke. Langkah berikut adalah menyamakan muatan dengan cara menambah elektron. Kita lihat di sebelah kiri, reaksi pertama dulu. Sebelah kiri reaksi pertama, muatannya 0 tambah minus 4, berarti sebelah kiri minus 4. Di sebelah kanan, minus 1 tambah 0. Berarti sebelah kanan lebih positif dibanding sebelah kiri. Lebih positif berapa? Lebih positif 3. Berarti sebelah kanan tambah 3 elektron. Nah, setengah reaksi pertama selesai. Sekarang setengah reaksi kedua. Sebelah kiri muatannya minus 1 tambah 0. Berarti sebelah kiri minus 1. Sebelah kanan 0 tambah minus 9. Berarti minus 9. Berarti yang lebih positif adalah sebelah kiri. Lebih positif berapa? Lebih positif 8. Berarti sebelah kiri ditambah elektron sebanyak 8. Inilah dia. Oke, ini reaksi lengkapnya. Masing-masing setengah reaksinya tadi. Setelah sama muatannya, baru kita samakan jumlah elektronnya. Elektron yang dilepas dengan yang ditangkap harus sama banyak. Kalau belum sama, harus disamakan. Lihat tadi ini. Yang dilepas elektronnya ada 3, yang ditangkap ada 8. Maka belum sama. Maka disamakan dengan cara dikali. Disamakan berapa? Disamakan 24. Maka supaya 24 dikali 8. Supaya 24 dikali 3. Inilah dia. Nah, kalau ada yang sama di ruas kiri dengan di kanan, itu kita coret. Kita lihat. Yang sama apa saja. OH di kiri ada, di kanan ada, berarti kita coret nanti. H2O di kiri ada, di kanan ada, kita coret. Elektron di kanan ada, di kiri ada, coret. Maka yang sisa itulah kita jumlahkan hasilnya berapa, inilah hasilnya.
setelah dicoret. Nah, kenapa begitu? Ini 4. OH negatif di kiri 4 kali 8 berarti 32. Di kanan 3 kali 9 27. Berarti lebih banyak di kiri atau sisanya di kiri sebanyak 5. Nah, ini 5. H2O di kanan dikali tadi 8. 8 kali 2 16 di kanan berarti 16. H2O 3 kali 16, 3 kali 6 berarti 18. Berarti sebelah kiri bersisa H2O sebanyak 6. Oke, inilah hasilnya. Ya. Oke, itu cara suasana basah. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan langkah metode perubahan bilangan oksidasi. Oke, ini dia. Ingat kembali tadi. Langkah pertama, kita cari dulu masing-masing yang bilangan oksidasinya berubah. Kita lihat, ini unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Ini Al, bilangan oksidasinya dalam AlO2 negatif, positif 3. Ayo, ingat kembali ini, cara mencari bilangan oksidasi. Sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, positif 3. Bilangan oksidasi N di sini, positif 5. N di sini, negatif 3. Maka Al, bilangan oksidasinya berubah dari 0 ke positif 3. Berarti berubah 3 elektron. Ya kan? Berubah 3 dia, sebanyak 3. Bilangan oksidasi N berubah dari 5 ke minus 3. Berarti perubahannya berapa? Dari 5 ke minus 3 ada sebanyak 8. Maka kita lihat perubahannya tadi. Al perubahannya 3, N perubahannya 8. Maka kita jadikan dia koefisien, kalikan silang. Berarti Al dikalikan 8, N dikali 3. Nah, inilah dia. Al dikali 8 menjadi ini dia. Al 8, N dikali 3, kali 3, kali 3. Nah, selanjutnya adalah kita hitung muatan di kiri dengan di kanan. Patokannya adalah kalau sebelah kiri. Patokannya sebelah kiri. Oke, sebelah kiri 0 tambah minus 3 berarti sebelah kiri minus 3. Sebelah kanan minus 8 tambah 0 minus 8. Berarti sebelah kiri lebih positif dibanding sebelah kanan. Ya kan? Lebih positif 5 sebelah kiri dibanding sebelah kanan. Lebih positif 5 sebelah kiri dibanding sebelah kanan. Maka untuk menyamakannya ditambahkanlah, kalau lebih positif dia ditambah OH negatif. Nah, yang lebih positif ditambah dengan yang lebih negatif. Berarti sebelah kiri ditambahlah 5 OH negatif. Nah, tambah 5 OH negatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sebelah kiri kekurangan H dibanding sebelah kanan. Sebelah kanan atom H-nya sudah sebanyak 9. Sebelah kiri kita samakan dengan di sebelah kiri tadi ada sebanyak 5 ini, maka samakan dengan tambah H2O sebanyak 2. Oke, demikian cara perubahan bilangan oksidasi. Maka untuk melatih kita supaya semakin paham, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Ini tugasnya, supaya kita perhatikan untuk kita serius berlatih, sehingga kita mengerti semakin paham. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.